Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Di awal edisi kali ini kami sebenarnya agak bingung nih mau ngomentarin apa untuk lihat hal yang kayak gini ya. Dibilang orang bodoh tapi profilnya ngeri cuy. Pesantren NFBS strip 6, teknik sipil strip PNJ, MNUNJ. Aduh, kami cuma bisa bilang astagfirullahaladzim. Tampangnya sih Habib banget ya. Postingan-postingannya Islami banget ya. Gelarnya juga pesantren. Tapi jujur ya, saya pribadi sebagai orang Islam malu bang punya saudara kayak ente. Kalau ente ini pemabok, penzina, perampok, penipu, dan lain-lain sih itu kami ya bodoh amat lah. Ini gile benar. Profilnya Islami tapi otaknya nggak dipakai, dipenuhi kedengkian. Aduh, nauzubillah deh. Apakah ini yang dinamakan kebencian membutakan mata hati dan nurani serta menghancurkan iman? Dari semua gelar yang ente punya, apakah ente kagak malu bang nulis kayak gini? Ini sih lebih parah sih dari bocil. Coba deh kita baca apa yang dia tulis di komentar. Oh, BTW ini tuh postingan atau komentar di postingan Indosiar ya, saat kiper legendaris Yu Jae-hoon memberikan pendapatnya soal Teja Paku Alam. Ini cuma gara-gara Teja ini pemain Persib dan dia ini anak Jackmania kok jadi bodoh gini ya. Dia tulis, bedanya kalau Teja rekor clean sheet-nya dibantu Papa Erik dengan hashtag yang ngeri-ngeri. Bubarkan Persib lah, Indonesia tanpa Persib, Persib musuh bangsa. Astagfirullahaladzim. Oke, buat bang siapa nih, Bang Mufti ya, yang brewoknya, serem banget nih brewoknya, udah kayak Habib beneran ya. Kita bicara secara logika aja deh. Dia bilang Teja Paku Alam clean sheet-nya dibantuin Erick Thohir. Masuk akal nggak? Ya enggak lah. Emangnya kalian pikir, lu pikir Erick Thohir itu Naruto gitu yang punya jurus Kage Bunshin? Jadi seolah-olah dia bilang setiap bola yang menuju ke gawang Teja dari tim-tim lain itu tiba-tiba Erick Thohir keluar gitu, terus ngeluarin jurus 1000 bayangan buat nepis bola yang masuk ke gawang Teja gitu. Aduh. Dia nulis kayak gitu secara nggak langsung dia ini memfitnah semua pemain yang pernah ataupun yang pernah melawan Teja Paku Alam, yang mencoba cetak gol ke gawang Teja Paku Alam itu memang disuruh sama Erick Thohir buat nggak ngegolin gitu. Ini namanya fitnah loh. Ya dong fitnah. Secara tidak langsung dia ini bilang orang-orang yang pernah melawan Teja, pemain-pemain yang pernah melawan Teja Paku Alam itu dibayar nih atau disuruh sama Erick Thohir buat nggak ngegolin ke gawang Teja biar Teja nggak clean sheet. Ayo, kalau bukan fitnah apa namanya? Kemudian kita bahas soal hashtag dia. Yang pertama nulis bubarkan Persib. Lah emangnya Persib partai komunis gitu? Emangnya Persib itu Zionis atau mungkin klub ilegal? Perasaan yang terlibat kasus match fixing tuh klub ente deh di 2018 bukannya Persib. Hashtag ini masuknya udah ke flying victim, udah nuduh, udah ujaran kebencian dan udah apa ya? Memfitnah juga. Kemudian kita bahas soal hashtag Indonesia tanpa Persib. Ini sih nggak ada otaknya sama sekali. Indonesia tanpa Persib. Emangnya klub ente bisa main di ACL 2 gitu? Lah klub ente aja ketika mewakili Indonesia nggak pernah nyampe ke babak grup, cuma sampai playoff ASEAN. Sementara Persib itu kan membawa Indonesia, nama Indonesia ke kancah Asia, masuk ke babak 16 besar loh. Kemudian hashtag Persib musuh bangsa. Wah ini sih masuknya ke pencemaran nama baik nih. Musuh bangsa itu kan artinya komunis, Zionis, dan kejahatan. Artinya orang ini bilang Persib itu klub komunis, klub Zionis, dan klub kejahatan. Ini masuknya ke perdata dan pidana loh.
Jadi kesimpulannya untuk orang yang satu ini, orang apa bukan ya kayak gini, nggak tahu deh. Ini aneh ya, tampangnya sih Islami tapi kok sifatnya kok kayak sifat iblis ya. Pertama, orang ini udah sangat berdosa ya, dosa banget nih orang. Dosanya ini yang nanggung bukan dia cuma dia doang nih, tapi sekeluarganya juga nanggung nih. Yang kedua, orang ini beratribut Persija yang artinya dia pun mencemarkan, membuat nama Persija juga makin jelek. Yang ketiga, orang ini wajib dilaporkan ke pihak berwenang. Pihak Persib wajib ambil tindakan untuk orang yang satu ini, sebab ini udah unsur fitnah dan seruan kebencian dan juga fitnahan yang sangat masif. Yang keempat, saya pribadi sebagai orang Islam mengutuk keras orang seperti ini karena profil dan postingannya berbau Islam tapi akhlaknya tak mencerminkan Islam itu sendiri. Jadi buat yang berkepentingan seperti pihak Persib, supporter Persib, Erick Thohir dan lain-lain, silahkan reaksi kalian. Oke lanjut. Nah, siapapun yang akan jadi juara dan runner-up Liga Indonesia musim ini, kemungkinan musim depan mereka akan menjalani 3-4 kompetisi. Selain main di Liga, juga main di Asia, main juga di ASEAN, dan juga kemungkinan ada yang namanya Piala Indonesia. Ya, AFF tetap nggak mau nih menerima wakil Indonesia yang main di Shopee Cup itu juara 3 dan juara 4. AFF cuma mau menerima wakil dari tiap kompetisi di Shopee Cup itu cuma juara dan runner up. Yang artinya musim 2026-2027 bagi juara dan runner up Liga Indonesia itu wajib punya skuad yang mumpuni dan juga merata baik pemain inti dan cadangan karena akan melakoni kompetisi-kompetisi yang lebih banyak. Nah, dengan menghadapi 3-4 kompetisi musim depan bagi juara dan runner up Liga Indonesia, permasalahannya tentu saja ada di finansial. Kalau yang juara dan runner up Liga Indonesia musim ini itu tim yang kembang kempis dalam soal dana, ya ini dihantam 3-4 kompetisi ya ngap-ngapan. Jadi musim depan itu untuk menjalani 3-4 kompetisi butuh dana yang gak terbatas. Selain demi biaya sehari-hari juga demi berbelanja pemain yang mumpuni. Jadi jangan sampai tim yang juara musim ini dan runner-up musim ini tuh tim yang dipaksakan buat juara. Karena kalau dipaksakan buat juara tapi kondisi finansialnya acak-acakan, akhirnya nanti malu-maluin. Malu-maluin di mana? Pertama, malu-maluin di Asia, di ACL babak belur karena kehabisan bensin tanpa dana. Di Shopee Cup pun malu-maluin, udahnya AFF, ternyata malu-maluin juga dengan skuad seadanya. Jadi ya buat PSSI, bijak-bijaklah kalian dalam memilih tim yang akan jadi juara musim ini. Jadi jangan cuma kalian mendengarkan desakan satu dua belah pihak, ujung-ujungnya kalian yang akan malu seumur hidup karena memilih wakil yang kembang kempis dalam hal finansial. Kami pribadi nggak perlu sebutin di Indonesia itu klub mana aja sih yang sehat secara finansial. Karena ya kalian tahu lah ya, ciri-ciri klub yang sehat secara finansial itu yang pertama, klub itu nggak pernah terdengar isu ataupun rumor ataupun berita soal tunggakan gaji. Betul dong, mana mungkin dong klub yang sehat secara keuangan terdengar ada isu finansial nunggak gaji. Yang kedua, klub yang sehat secara finansial itu nggak perlu cari ataupun kesulitan cari markas. Karena ya dengan duit yang banyak finansialnya sehat, dengan mudah mereka akan mendapatkan markas. Atau paling tidak mereka punya stadion untuk dikelola. Jadi nggak perlu ngungsi sana-sini. Yang ketiga, klub yang finansialnya sehat terlihat dari keuangannya yang nggak perlu ngemis sana sini, dapat dari sponsor lah, dari penjualan tiket, merchandise dan lain-lain. Jadi nggak perlu ngemis sana sini. Yang keempat harus dilihat juga nih, apakah klub tersebut punya lisensi atau enggak, maksudnya sudah sesuai lisensi di AFC atau enggak. Klub yang sehat itu secara finansial nggak pernah terlibat skandal, apalagi match fixing. Lanjut, oke, ternyata ya kalau kami lihat ya di zaman sekarang itu makin banyak orang pemalas. Woi, kami ingetin ya,
Males itu pangkalnya miskin dan bodoh loh ya. Kemarin di video ini banyak banget yang komentar nih, "Bang, katanya Persib lawan Bali United nggak disiarin." Lah, kami malah bingung. Ini yang bilang siapa ya? Apa cuma kalian lihat di postingan yang satu ini terus kalian percaya gitu? Ada pinteran dikit napa? Jangan kelihatan kayak bodoh banget gitu. Jangan cuma terpaku sama satu postingan terus kalian percaya. Ya cross check lagi sana sini, lihat di Indosiar gimana tuh jadwalnya. Terus di LIB gimana jadwalnya, di video gimana jadwalnya, di Liga 1 Match gimana jadwalnya. Tuh lihat. Di LIB aja jadwalnya siaran langsung kok. Di Indosiar juga jadwalnya siaran langsung. Di Liga 1 Match jadwalnya juga siaran langsung. Makanya lain kali ya, kalau kalian buka sosmed, lihat satu postingan jangan langsung percaya. Tapi cek dulu tempat lain sama apa enggak. Kami yakin kalian tuh bukan bodoh loh, tapi kalian tuh males buat ngecek sana sini. Nah, inilah males ini pangkalnya bodoh nantinya. Ya kali Indosiar mau rugi 2 kali nggak nyariin pertandingan Persib lawan Bali. Uang kemarin aja lawan Semen Padang nggak disiarin, tekor 30% pemasukan Indosiar. Jadi gitu ya komentar kami. Mulai sekarang mulailah belajar menjadi orang yang rajin. Rajin membaca jadi pinter, rajin ngaji jadi ahli ibadah, rajin nabung jadi kaya. Asal jangan rajin korupsi sama nipu uang rakyat aja. Satu lagi, jangan juga jadi rajin playing victim dan hujat klub dan supporter tim-tim lain. Itu rajinnya namanya merugikan diri sendiri namanya. Nah, kalau kita bicara soal Persib, kemarin sempat ada yang tanya nih soal Christian Bekamenga. Mungkin anak-anak yang baru lahir atau baru gede zaman sekarang belum kenal ya, siapa sih Christian Bekamenga itu? Jadi ada yang tanya kemarin soal Christian Bekamenga, katanya ketika Bekamenga itu kabur dari Persib itu gimana urusannya? Persibnya yang didenda karena memang Bekamenganya keluar dari Persib secara tiba-tiba, atau Bekamenganya yang didenda karena apa ya? Mengabaikan kontraknya. Itu siapa tuh yang didenda sama FIFA? Oke, sekarang sebelum kami bahas soal apa sih sebenarnya yang terjadi di 2007 silam soal Christian Bekamenga, kita akan coba kasih tahu dulu, kita flashback dulu buat kalian yang belum tahu siapa sih Christian Bekamenga itu. Nah, Christian Bekamenga itu adalah striker asal Kamerun. Dia adalah mantan striker timnas Kamerun yang gabung Persib itu di tahun 2007. Selama di Persib, Bekamenga itu tampil 20 kali, cetak 17 gol. Tapi saat jeda kompetisi, Bekamenga ini pulang ke Kamerun dan membela timnas Kamerun di ajang Olimpiade Beijing 2008. Tapi usai dari timnas Kamerun, Bekamenga ini nggak pernah balik lagi ke Persib dan akhirnya ketahuan justru berlabuh ke klub FC Nantes di Liga Prancis. Waktu itu berbagai spekulasi dan berita pun berkembang soal Bekamenga kenapa tinggalkan Persib. Ada yang bilang Bekamenga tinggalkan Persib karena ngambek sama Persib dan pelatih Arcan Yuri. Karena Arcan Yuri ini memecat rekan satu negara dia, Nyek Nyobe, dari Persib ya. Ada juga yang bilang katanya si Bekamenga ini kesel nih sama pelatih Arcan Yuri karena yang ngegembosin atau ngebuangin pemain-pemain dari Afrika demi mendatangkan pemain-pemain incaran dia dari Moldova, dan berbagai isu dan juga kontroversi serta spekulasi lain soal kepergian Bekamenga dari Persib waktu itu. Kami pribadi nggak tahu sebenarnya kasus sebenarnya tuh apa, persoalan sebenarnya tuh apa, karena kan yang paling tahu adalah pihak Persib dan pihak Bekamenga itu sendiri. Apakah benar Bekamenga itu memang kesel sama Arcan Yuri udah mencoret Nyek Nyobe terus akhirnya pindah ke Liga Prancis atau gimana? Kami pun nggak tahu. Cuma yang dari pernyataan pihak Persib waktu itu memang udah ada kesepakatan ya. Ya udahlah, Persib pun merelakan Bekamenga ini untuk ke Liga Prancis demi melanjutkan demi karirnya Bekamenga. Ini kan Liga Indonesia waktu itu kan masih acak adut ya. Sementara kesempatan main di Liga Prancis ya udahlah nggak apa-apa lah gitu. Jadi kalau ditanya apakah dan siapakah yang dihukum sama FIFA soal ini, nggak ada, karena memang kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri kerjasama. Kalau kami pribadi jujur ya, ketika 2007 itu jujur emang kurang suka sih sama Arcan Yuri, pelatih Persib waktu itu. Kenapa demikian? Usai dia dari Persija Jakarta terus direkrut oleh Persib menjadi pelatih Persib di 2007,
Entah kenapa kok, ya gimana ya, kayak kurang sreg aja gitu. Dan tiba-tiba ya itu Persib pun hampir-hampir dimasuk ke zona degradasi sebelum akhirnya ya Arsyanyuri pun dilengserkan di pertengahan kompetisi. Jadi gitu ya, soal kasus BK Menga itu nggak ada yang dihukum sama FIFA karena memang pihak Persib dan pihak BK Menga sepakat ya untuk mengakhiri kerjasama. Nah, kenapa kami kok membahas soal Christian BK Menga? Karena gini loh, infonya atau isunya atau rumornya musim depan Persib kembali akan memakai jasa pemain Afrika. Terakhir kali Persib itu pakai pemain Afrika itu di 2023-2024. Siapa ya? Levi Madinda dari Gabon, Garut Cirebon. Dari Gabon Afrika. Nah, musim depan santer beredar isu atau rumor katanya ada satu pemain Afrika yang akan gabung Persib. Ayo, siapa tuh? Udah pada tahu kali lah. Tapi kami pastikan ini baru sebatas isu atau rumor. Dia itu pemain asal Angola, tapi punya paspor Portugal. Nah, udah tahu dong siapa dia. Julukannya adalah Spider-Man dari Timur. Ya, lihat aja. Bener apa enggak? Ataukah cuma isu belaka? Udah tahu kan siapa dia?